Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja kepada topik pembahasan yang mau kita bahas pada malam hari ini. Sebagaimana yang sudah kita pasang di apa namanya, Bang? Tadi itu namanya thumbnail dari ngos-ngosan TV dengan judul ngobrol santai di malam Ahad. Oke, khusus untuk malam ini, kalau di Ahad kemarin kita sudah membahas tentang materi yang begitu mantap, materi yang begitu serius. Ya, hari kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang santai nih, Bang. Masih bareng Bang Aan sama Kang Wahyu. Ngobrolin apa? Ngobrolin sesuatu yang kalau kata Brogaman itu sesuatu yang esensial, Bang. Esensial banget bagi cowok. Tapi sebelumnya gini, esensial bagi ikhwan ya, Bang ya. Tapi gini, Bang, ngomong-ngomong, kita kan udah kenal sekitar 2 tahun nih. Iya, Iya nggak? 2019 ya. Iya kan? Nah itu, Ana itu sekitar setahun yang lalu itu melihat antum itu kok di tahun-tahun sekarang itu ada yang beda gitu, Bang. Ya enggak? Beda sekali. Ya gitu. Maksudnya kan ini apa rahasianya nih? Kok ada sesuatu yang beda gitu dari wajahnya, Bang? Mungkin, nah, brewok ya, sesuai dengan deskripsi dan judul yang sudah kita pasang di thumbnail. Kita ngobrolin tentang brewok, Bang. Apa? Brewok. Tapi sebelumnya barangkali ini dulu, Bang. Gimana, Bang, ceritanya kok bisa ada brewoknya gini, Bang? Jadi gini Kang, saya itu tentang brewok ini sama sekali nggak tahu Kang. Sejak SMA pokoknya saya kira yang namanya brewok itu alamiah gitu ya. Hukum alam ketika sudah tua tumbuh sendiri. Itu yang saya pikirkan dulu. Kemudian saya 2019 itu dari Riau pindah ke Semarang. Pesantren saya. Ya, sama kayak Kang lah, satu pesantren kita kan. Kemudian ketika itu sampai di pesantren, ini kan sendiri kan yang ngajak saya itu. Iya, Ngajak saya. Waktu itu saya merasa kayak konyol gitu, kok ada gitu ya. Orang yang mau numbuhin brewok, padahal kan brewok itu bakal tumbuh juga gitu. Karena dulu saya mikirnya gitu. Pokoknya saya dulunya mikir brewok tuh gak usah ditumbuhin lah, pasti tumbuh sendiri. Nah ternyata semenjak tahu hal baru ini ya, diawali dengan ajakan Kang Wahyu itu waktu itu di pesantren, saya mulai menambah wawasan. Ternyata dalam ilmu ya brewok ini ada yang namanya gen, ada yang namanya minoksidil, ada yang namanya biotin, dan terus ternyata asik juga. Saya coba konsisten dan alhamdulillah sampai sekarang penampilan berubah drastis. Oh gitu. Iya sih, emang kalau kita lihat ke masa lalu ya, bahasanya ya, masa lalu itu emang anak yang ngajak gitu kan. Cuma ya masalahnya ini kok anak yang ngajak gitu kan, kita sama-sama konsisten, sama-sama pakai gitu kan, sama-sama berjuang, ini bedanya jauh banget gitu, Bang. Iya. Nah itu, Bang, coba Saya dilihat ya. Tuh. Padahal ini mulainya sama teman-teman. gitu kan. Sama-sama bulan November, Agustus ya? Iya, kurang lebih ya bulan-bulan itulah tahun kemarin ya. 2020. 2020 ya. 2020. Coba kita anggap 2020 November lah. Agustus. Iya. September. Ya, kurang lebih September Oktober gitu ya. September, Oktober, November ya. Ya kurang lebih mau setahunan lah. sekarang bulan Agustus. ya hampir setahun lah. Hampir setahun. Ini setahun. hampir setahun kalau progresnya, kalau bahasa kerennya itu progres dari Bang Aan sama Kang Wahyu ini beda jauh banget. Bisa dilihat coba tuh. Ini padahal, nah ini maksudnya buat ikhwan-ikhwan semua, buat teman-teman semua nih yang barangkali punya unek-unek mengenai masalah brewok, kita bisa sharing bareng lah sama Bang Aan terkait brewok ini, Bang. Pengalaman ya, sharing pengalaman, Bang ya. Tapi sebelumnya ini kalau ada yang pengen saya tanyakan nih Kang. Iya, gimana nih? Itu saya ulik-ulik di YouTube ya, kebanyakan testimoni itu mengatakan satu botol Minox itu sebenarnya, maksudnya ketika kita menggunakan Minox ya Kang, itu 4 bulan udah tumbuh gitu. Nah itu kenapa di pengalaman saya pribadi lebih dari 4 bulan baru sampai jadi sekarang itu pun nggak terlalu tebal gitu ya, masih di ujung-ujung ini ibaratnya.
nggak sampai ke atas. Itu gimana menurut Kang Wahyu? Itu penggunaan minoxidil 1 botol apa gimana nih? Intinya saya lihat di YouTube ya, banyak para YouTuber itu mengatakan rata-rata 4 bulan udah tumbuh. Apa mungkin mereka nggak menjelaskan tumbuhnya segimana gitu ya? Apakah tipis, tebal? Tapi kalau saya lihat dari kemarin saya bulan-bulan kemarin 4 bulan tuh kayaknya belum tumbuh kayaknya. Bahkan sampai sekarang udah hampir setahun tuh, bulan kemarin masih sering rontok. Alhamdulillah bulan ini udah nggak rontok lagi. Makanya ini Kang, saya berencana bulan depan tuh udah nggak pakai mineral lagi, mau coba gitu, apakah rontok apa enggak. Nah itu gimana menurut Kang Wahyu? Kenapa bisa lebih 4 bulan gitu? Oke. Sebelumnya kan ini mungkin Kang Wah ini saya ngomong di sini walaupun gak ada bukti ya, mungkin dari segi wawasan aja, kalau buktinya kan belum ada. Intinya memang Bang ini Bang, kalau kita melihat ke situs-situs yang terpercaya mengenai masalah brewok, contoh Mister Brewok tuh. Mister Brewok tuh asal bikunan awalnya lah dalam masalah perewokan di Indonesia. Itu memang secara umum katanya memang untuk fase paling cepat itu 4 bulan Bang. Paling cepat 4 bulan itu. Itu pun yang sudah progresnya bagus Bang. Jarang ada yang dia itu di bawah 4 bulan. Nih, contoh misalkan 2 bulan, 3 bulan sudah terminal akhir. Itu jarang banget Bang. Itu 4 bulan itu sudah paling cepat Bang. Makanya sebenarnya 4 bulan paling cepat di terminal akhir atau ya harus terminal akhir Bang. Terminal akhir itu udah yang paling cepat banget. Nah, kalau yang saya perhatikan kayaknya itu memang ada pengaruh gen Bang. Oh, faktor gen. Gen. Yang bisa 4 bulan, kemudian dia 4 bulan pakai dengan selama 4 bulan ya, kemudian jadi bulu hitam semua, kuat. Nah itu kayaknya ada faktor gen Bang, kalau dibahas dari bisnis itu Mister Brewok gitu. Soalnya gini Bang, Mister Brewok sendiri dia sampai bikin testimoni itu tentang pemakaian minoxidil di bawah 3 bulan yang sudah sampai terminal akhir itu aji banget Bang. Termasuk yang langka ya Pak? Langka. Makanya kalau misalkan 4 bulan ini sudah termasuk cepat gitu Bang. Mungkin kalau misalkan Bang Aan ini selama 4 bulan masih gini-gini aja gitu kan, masih berjuang atau waktu itu belum ada apa-apanya. Kayaknya mah mungkin ada pengaruhnya juga Bang. Soalnya gini Bang, ada juga teman nih, kan Ana itu tahu Minox itu dari teman juga ya. Tahu Minox dari teman sebelum ngajak saya berarti. Gitu, sebelumnya kan tahu Minox juga. Nah dia ternyata sampai sekarang itu berobat udah mantep banget. Mirip kayak Ustadz Khalid lah, mirip kayak Ustadz Syafiq ya. Udah lebat banget, udah hitam semua, sampai sekarang masih pakai ya. Itu kira-kira berapa tahun tuh? Sampai sekarang masih pakai? Masih pakai. Minox yang biasa itu, nggak ada yang lain. Luar biasa, itu berapa rupiah yang dihabiskan. Saya aja yang hampir setahun ini termasuk agak eman-eman loh. Iya sih, nggak bisa ngomong juga ya sebenarnya. Kalau melihat dari kita beli Minoxnya, kemudian modalnya ya Bang ya, gitu sih. Tapi gini Bang, pernah tuh Ana lihat ini tentang testimoni Bro Gamal ya, Mister Brewok itu dia ternyata seorang Mister Brewok aja, Bro Gamal itu dia 2 tahun Bang. Pakai minoxidil 2 tahun baru berhenti total Bang, gitu Bang. 2 tahun baru lepas total? Iya, dia ngomong sendiri kok. Ini menunjukkan kalau misalkan pakai Minox itu emang harus apa dong ya, harus butuh waktu juga kan. Sangat harus bersabar. Ini buat teman-teman ya, ini informasi. Sebenarnya di sini ya posisinya Kang Wahyu ini guru saya ya dalam hal brewok ya. Karena beliau pertama kali yang mengajak lah. Ya walaupun teman-teman lihat beliau sendiri belum tumbuh ya, masih sedang berjuang menumbuhkan brewok ya. Itu nggak jadi ukuran teman-teman, masih proses gitu ya. Jadi bukan berarti sini yang saya udah tumbuh yang paling paham gitu. Sementara saya sampai sekarang masih sering nanya-nanya sama Mas Kang Wahyu apa maksudnya tentang biotinnya. Tadi juga disebutkan ya teman-teman tentang gen-gen itu ya. Jadi dulu itu sebelum saya tahu dunia ini kan, dunia perberokan itu saya kayak aneh gitu. Apa sih gen gitu ya? Apa sih Minox gitu. Nah, kemudian setelah mencari-cari itu saya juga temukan apa juga sih hukumnya dalam ini kita ngomong agama ya, ngomong asli. Soalnya saya kalau setahu saya itu belajar hadisnya, kayaknya nggak ada yang memerintahkan dari Rasulullah memerintahkan menumbuhkan gitu. Maksudnya yang tidak ada jadi ada. Tapi yang adanya itu menganjurkan
membiarkan gitu, bukan menumbuhkan. Tapi kalau ditilik dari misalnya usaha kita untuk ingin mencontoh itu gimana jadinya? Apakah ada pro kontra atau gimana cara memperbaiki lagi? Antara di hadis cuma hanya tidak ada perintah menumbuhkan, tapi membiarkan, tapi kita pengen gitu. Gimana tuh? Sebenarnya gini bang, kalau misalkan ngomongin masalah hukum Islam itu ya kita nggak boleh sembarangan ya. Makanya kemarin itu anak itu nyari-nyari tentang hukum apa namanya memperbanyak berusaha untuk melibatkan sahabat. Contohnya kan Usaha menumbuhkan. nah itu pakai minok contohnya. Iya. Nah di Kalau sini itu kan kita pakai uang juga, saya modal mana gitu modal. iya. Cuma Allah alam bang ya, ada memang ustadz-ustadz kita nih. Contohnya kayak Ustadz Aminur Bait ya, yang sudah terkenal. Nah, itu salah satu yang eh, memang tidak mengharamkan Allah alam di ceramahnya itu, hanya saja itu terlalu apa ya, memaksakan itu bang, memaksakan itu. Maksudnya gimana? Memaksakan itu ya memberatkan diri gitu loh, kayak takaluf gitu loh, memberatkan diri gitu kan. Sementara ya kalau misalkan yang udah agak tumbuh ya udah gitu. Oh, berarti posisi seorang yang berusaha menumbuhkan itu memberatkan diri. Kurang lebih seperti itu kata beliau. Tapi bang, Iya. Ana lihat lagi ceramah Ustaz Khalid Basalamah nih. Dan Ana lebih condong ke pendapat tersebut. Intinya kalau misalkan kita bahas tidak mengapa, Kalau kita mampu ya. kemudian dan itu pun juga apa namanya? Kalau misalkan dibicarakan bukan merubah ciptaan Tuhan. Contoh kayak mencukur halus kan nggak boleh, operasi plastik nggak boleh. Ini jadi gini bang, kalau kita berbicara masalah ilmiah ya, setiap manusia itu punya namanya yang folikel dulu ini. Cuma masalahnya ada yang dia berewokan apa namanya? Tumbuh sendiri. Ada yang nggak harus dirangsang. Oh iya. Berarti setiap laki-laki itu ada di bulunya. Ada maksudnya bang. Ada Tapi yang nggak dirangsang nggak bakal tumbuh. Nah, itu karena Ustaz Khalid kan seperti itu katanya. Iya. Mengenai masalah hukumnya ya, nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, nanti saya kasih link buat lihat ceramahnya langsung lah ya. Karena memang ini karena masalah kontemporer bang. Iya. Jadi saya tuh kan sempat memikirkan masalah ini tuh ketika sudah habis berbulan-bulan ya. Saya ketika beli online. Terus makanya saya teringat gitu, apakah benar yang saya lakukan? Ditambah lagi ini belum tumbuh-tumbuh gitu ya, belum ada hasil. Nah itu saya mulai berpikir tuh bang, ini kayaknya apakah benar sesuai syariat atau gimana? Karena kan uang juga habis. Tapi di sisi lain saya juga mampu sih, misalnya nggak ada yang bermasalah gitu, masih seimbang lah gitu antara pengeluaran sama pendapatan gitu. Maksudnya nggak ada yang dikorbankan lah. Tapi kan tetap ketika kita keluar uang tuh kita mikir ya. Makanya waktu itu saya mikir apakah ini saya teruskan atau tidak. Tapi waktu itu saya ngambil yang seperti kamu bilang itu, ngambil pendapatnya. Saya belum tahu sih waktu itu, belum tahu Ustaz Khalid maksudnya yang beliau jelaskan. Tapi saya mikir sendiri, kalau saya masih mampu ya kenapa tidak gitu. Makanya saya teruskan, alhamdulillah sampai sekarang ya toh juga nggak ada ruginya ya kayak bermanfaat juga gitu. Entah itu untuk contoh yang baik untuk laki-laki lain gitu, misalnya berewokan gitu. Iya. Terus bang, mengenai masalah ini nih, apa namanya, ngomongin masalah hukum berewokan bang ya. Kalau menurut saya itu al-muhim bang, ketika berewokan udah tumbuh itu, jenggot itu jangan dipangkas habis. Oh iya benar. Haram ya. Haram. Motong Jenggot. Di dalam hadis kan seperti itu. Intinya laki-laki itu harus apa namanya, memanjangkan jenggot bang. Itu wallahu alam yang dulu pernah kita pelajari itu tentang memanjangkan jenggot bang ya. Itu memang salah satu sunnah fitrahnya bang. Jadi laki-laki itu, manusia itu punya sunnah fitrah yang harus dilaksanakan oleh manusia, misalnya, oleh laki-laki tersebut. Contoh kalau hari Jumat kan kita motong kuku nih, iya enggak? Iya. Kemudian motong bulu ketiak, bulu ini kan, bulu kemaluan tuh kan. Nah itu demikian pula dengan membiarkan jenggot itu bagian dari sunnah fitrah juga bang gitu. Berarti ya kan kita yang berusaha menumbuhkan berewokan ini punya konsekuensi berarti ya. Ketika sudah tumbuh berarti kita ya konsisten tumbuhkan terus berarti ya. Ya. Nggak boleh potong, bener juga ya. Iya. Punya konsekuensi ya teman-teman. Iya. Memang sih, iya Kang. Berarti kita emang di awal tidak ada perintah khusus untuk menumbuhkan, tapi ketika sudah tumbuh baru ada hukuman ya ketika dipotong. Oke, ya kurang lebih seperti itu bang. Makanya siap. Makanya kan jangan sembarangan gitu kan, ketika jenggotnya udah tumbuh tiba-tiba enak aja dipotong gitu kan. Nah itu sudah kena hukumnya gitu kan, sudah kena hukum tentang pengharaman memotong jenggot. Sampai ada buku tuh bang, dibahas panjang banget sama para ulama tentang jenggot ini, masalah memotong kumis bang ya. Memotong kumis
memotong kumis kemudian membiarkan jenggot bang, itu sampai kuat banget. Ada salah satu ulama yang itu yang menganjurkan kita supaya nggak memangkas habis jenggotnya. Dan memang dalil-dalilnya jelas sih tentang keutamaan apa namanya mancingin jenggot ya. Kan di hadis juga dijelasin kalau misalkan kita itu nggak boleh nyerupai Yahudi. Ya mereka orang-orang kafir, mereka mancangan kumis jenggotnya dipotong gitu kayak apa gitu. Itu bang sih. Iya. Tapi ini kita ngomongin syariat Islam ya, tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman kita yang dari agama lain mungkin. Jelas sih kalau yang kita ya gitulah, ada konsekuensinya. Iya. Ya, almuhim ya buat yang namanya jenggot itu mesti keren lah sih bang ya. Iya sih, kalau terlepas dari apapun agama kita ya, laki-laki itu kalau udah tumbuh berewokannya hampir lah 90% mengatakan meningkatkan minimal walaupun nggak tampan tapi macho lah ya. Iya betul. Minimal kejantanannya tuh aura prianya kelihatan. Iya kelihatan gitu. Tapi gini bang, emang ngomongin masalah brewok bang ya, sebenarnya anak juga ada sih bang kumis bang. Kumis. Iya. Kalau kumis ini tumbuh sendiri bang, gak ditumbuhin bang. Cuma yang agak brewok ini agak lama sih bang. Sampai sekarang masih tumbuhin bang, masih proses bang. Oke, itu kan tadi kita ngobrolin masalah brewok itu dari sisi agama bang. Kita itu coba ini bang, apa sih perubahan yang abang rasain setelah numbuhin brewok itu kan? Kalau lihat aja coba foto before dan afternya ya, kalau ada jauh ya. banget kan berubah jauh. Nah itu coba bang, bisa mungkin disebutin bang, biar teman-teman tahu gitu. Iya, jadi kan perubahan pertama kali yang saya tahu tuh ya dari komentar orang itu ketika pertama kali saya video call sama orang tua kan. Ini kan dia lagi di Semarang, orang tua di Riau. Tuh ketika video call, kebetulan tuh video callnya rame, ada kakak, ada abang, ada ibu, ayah juga. Nah kan kalau kita yang berubah sendiri kita kan nggak ngerasa tuh, nggak ngeh gitu. Soalnya kita sering lihat diri sendiri di cermin, teman-teman kita juga ngeh kan. Nah ketika video call tuh saya merasa heran gitu, kok tiba-tiba kakak tuh teriak gitu. Kakak saya sampai teriak gitu, sampai kaget gitu. Karena mungkin yang ngira dulu kan, saya kan bertiga tuh, saya paling terakhir, adik paling kecil lah. Dulu mungkin sebelum pindah ke Semarang tuh masih gimana ya sih, imut-imut gitu ya, unyu-unyu lah misalnya, belum kelihatan tuanya. Jadi setelah berewokan terus video call tuh kakak saya kayak, ini adikku kenapa? Kaget lah itu. Tapi alhamdulillah terima sih, keluarga terima. Karena kan saya lihat di video-video YouTube banyak orang yang terhalang ingin berewok karena dilarang orang tua, gak ada yang dibilang gak dibolehin lah. Seperti teman-teman kita di sini lah, ada yang kita ajak numbuhin berewok, cuma katanya nggak di sini nih, gitulah. Atau takut kelihatan tua gitu ya. Iya memang sih kebanyakan kalau misalkan lebih berwibawa aja gitu kan. Makanya kalau lihat testimoni brewok ya bang ya, pasti kalau misalkan orang itu, antum kenapa pengen brewokan, biar lebih dewasa aja gitu kan, ya enggak? Benar, seperti itu, biar terlihat lebih dewasa. Sampai ada yang lucu itu, ada yang dia ini bang, sampai setelah tumbuh brewok gitu kan, yang dulunya dia diremehin gitu kan, sampai kalau dia ngantri ke ATM itu, woi pak dulu kan, saking kerennya seperti itu. Nah itu sampai al-muhim ya, tetap ya si bang, numbuhin brewok itu keren sih bang. Iya keren sih. Sebenarnya Kang, kita tuh nggak berniat untuk ini ya, maksudnya untuk gaya-gayaan misalnya, tapi ya itu kayak otomatis lah, ketika kita berewokan pasti kita mendapat komentar seperti itu, walaupun nggak kita cari lah. Emang kita di awal niatnya bukan untuk biar keren, biar gagah, ya sekedar gimana ya, ketika Rasulullah kita berewokan masa kita enggak gitu. Bener, kalau saya gitu sih, nggak tahu ya kalau orang-orang lain dan teman-teman di luar sana. Tapi ya mau gimana pun orang melihat gitu, orang melihat dan berkomentar. Nah ketika orang berkomentar begitu, kita bisa apa gitu, jangan bisa menerima kan gitu. Iya sih, betul sih bang. Emang yang Rasul itu kan juga mesti kan jenggotnya panjang bang ya, panjang kan. Di dalam hadis-hadis coba cari di kitab tentang Muhammadiyah itu menjelaskan tentang fisik Rasul tuh ya. Makanya kan nggak mungkin Rasul nyuruh panjangin jenggot tapi jenggotnya nggak panjang kan, nggak mungkin kan. Iya nggak? Udah jelas deh sesuai perkataan dan perbuatannya. Itu dari segi ini bang ya, perubahan ya. Nah ini kan, itu kan dari orang tua tuh pertama kali video call. Nah kemudian kan, ini kan ceritanya teman-teman, saya dan Kang Wahyu ini mulai berusaha berewok itu setelah masa-masa ini ya, kan waktu itu Corona 2019 awal, 2020 awal Februari ya kalau nggak salah.
itu kita masih di rumah itu. Kemudian jalan beberapa bulan, intinya kita balik ke pesantren lagi, ketemu lagi itu bulan November, Oktober Pak. Oktober. Iya Oktober lah, kurang Oktober, lebih Oktober nah. ya. Ketika start Oktober itu ya start mulai berjuang berewokan itu, ibaratnya kami berdua tuh udah nggak sama teman-teman lagi di rumah gitu, udah merantau lah di pondok gitu ya. Nah jadi teman-teman yang dulu di rumah itu kayak teman-teman SMA, teman-teman kuliah dulu, pokoknya teman-teman sebelum masuk pesantren lah yang masih dulu di rumah, itu tahunya kita polos gitu ya. Polos aja. Polos gitu. Polos. Nah jadi makin kesini ketika udah bisa sering share foto-foto di sosial media gitu ya, pokoknya aktif lah. Nah mulai tuh mereka komentar-komentar macam-macam komentar ya, sebagian besar komentar positif lah. Ada yang bilang gagah gitu aja, alhamdulillah ya, ada yang bilang keren. Kalau saya pribadi sih sejauh ini nggak ada yang bilang tua sih, rata-rata bilang keren, alhamdulillah bilang keren semua gitu. Walaupun saya nggak pernah menyengajakan biar keren gitu. Sebenarnya gini bang, kalau tua itu pasti sih. Iya, tua pasti. Kalau dewasa pilihan kan. Iya, siap. Ya, banyak orang yang udah tua tapi kelakuannya kayak anak kecil ya, banyak juga. Terus itu bang masalah brewok bang ya, perubahannya. Ini kita ngomongin masalah kumis nih bang. Iya, pindah ke kumis teman-teman. Ini gimana nih bang masalah kumis nih bang? Menurut antum bang? Iya, kumis nih ketika saya dengar kata kumis bang, itu yang terbayang di pikiran saya itu tumbuhnya cepet banget gitu. Sampai saya ngira kenapa nggak brewok ini tumbuhnya secepat kumis gitu. Ini kalau Kang Wayu tahu ini baru seminggu loh udah kayak gini. Kumis? Iya seminggu. Jumat yang lalu saya pelontosin, saya botakin. Iya. Ya. Jadi cepet banget tumbuhnya kumis daripada brewok. Sampai saya dalam hati itu sering ngomong, seandainya aja brewok tuh secepat tumbuhnya kumis gitu. Malah kebalik ya. Saya jadi bertanya-tanya nih, kenapa Rasulullah dulu memerintahkan memanjangkan jenggot dan cukur kumis? Mungkin karena kumisnya cepat tumbuh kali ya. Iya, biar dipotong aja bang ya. Jadi potong terus. Tapi bang kalau ngomongin masalah kumis nih bang, Ya. kan di dalam hadis jelas ya, potonglah Iya. kumis dan biarkan jenggot. Nah di situ konteks hadisnya itu Allahu a'lam bang ya, yang anak paham itu ya dipotong itu bang, bukan dikerok gitu ya. Ya boleh juga dikerok itu kan, sampai bersih ya. Botakin. Iya dikerok toh. Kan sekarang ada jilet kan, jilet kemudian Wah ada itu saya kemarin pakai itu. silet. Oke. Gimana tuh? Nah Hasan kayaknya boleh juga bang. Boleh ya? Jadi ketika dikerok itu kan ya sudah termasuk dipotong kan. Namun kalau saya pribadi ya, anak pribadi ya lebih memilih untuk dipotong bang. Jadi rasanya gimana sih kalau ada kumis, ada bintik-bintik hitam itu kayak keren aja gitu. Kayak apa nih ya? Kalau kayak... dari referensi para ustadz gimana? Para ustadz itu ada yang tahu nggak? Sana kamu aja pernah lihat nggak gitu? Apakah memang pakai gunting atau kayak saya kemarin pakai botakin, pakai cukur itu? Sebenarnya kalau bahasa kerennya fan-fan aja sih bang. Kalau Berarti nggak masalah. Siap. tergantung selera orang aja. Cuma kalau kemarin saya belajar di pondok itu kan anak sama ustadz tuh lulusan DPIA juga, dia nganjurin supaya dipotong aja, jangan dikerok. Pakai gunting. Biar ketika itu sama istri itu ada gerdek-gerdeknya itu. Itu beda lagi bahasannya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah itu ya makanya itu kalau saya dipotong terus sih bang, nggak pernah di ini ya kerok gitu bang. Kalau masalah ngomongin kumis sih. Kemudian emang kalau saya pernah baca-baca sih katanya ada pengaruhnya ya, antara cukur botak habis sampai ke akarnya sama gunting, bahkan ada yang cabut-cabut tuh. Cabut-cabut. Iya sih ngomongin masalah cabut. Cabut. Iya kadang ada juga yang Apakah yang cukur sampai jilat ke akar tuh ada pengaruh juga enggak atau gimana? enggak bang sih kalau misalkan kita lihat di YouTube tuh ya. Kalau dikerok itu enggak dia bang, akarnya enggak ke cabut ini. Kalau pakai silet itu enggak sampai ke akar. Enggak, dia kepotong doang dia ke dasarnya. Cuma yang kalau dicabutin tuh yang ini. Sampai ada temen tuh yang di sini yang ini yang nyebutin kumisnya gitu. Ada ya. Tapi alhamdulillah ya yang namanya kumis kan terserah mau dicabut. Alhamdulillah kan kita nggak nemuin kumis kan, jenggot ya. Benar sekali. Seperti itu. Gitu bang. Oke bang, itu untuk masalah kumis bang ya. Kumis ya. Kira-kira bang, itu kan dulu pelontos banget nih asli nih. Asli saya pelontos banget. Itu Bahkan saya dulu sampai dibilang sama teman baby face gitu. Wajah anak bayi gitu. oh kalau bahasa ini babi faca ini. Babi faca ya. Baby face. Iya. Oke bang, mungkin cukup untuk hari ini gitu aja bang ya. Untuk produk-produk Ya. yang ditanyain tadi mungkin di kesempatan ini boleh ngobrol lagi nggak bang? Bakalan kita lanjutin aja Kang. Ya. Bang, gitu aja karena memang waktu yang membatasi bang ya. Sama sebelum itu bang ada kata-kata nggak bang? Ada. Nih untuk teman-teman ingat ya teman-teman, waktu kita boleh terbatas,
tapi ilmu tidak pernah terbatas. Mantap sekali. Oke, Siap. kita tutup aja Bang ya. Ya, Kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.